Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi atau disebut juga dengan pemetaan. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Ya, jadi ini masih kelanjutan dari materi relasi, tetapi perbedaannya dengan fungsi adalah jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Ya, ada kata ini, tepat satu pasangan. Nah, kita lihat contohnya. Di antara relasi-relasi yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Nah, di sini kita lihat ada 3 contoh. Yang pertama yang A, diagram panahnya himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, himpunan B-nya adalah A, B, dan C. 1 mempunyai relasi dengan A. 1 juga mempunyai relasi dengan B. 2 mempunyai relasi dengan C. 3 mempunyai relasi dengan B. Apakah persoalan pertama ini merupakan fungsi atau bukan? Kita lihat ya, dari pengertian fungsi, jika himpunan A mempunyai tepat satu pasangan. Kita lihat, himpunan A ternyata ada anggotanya yang mempunyai 2 pasangan, yaitu adalah angka 1. 1 ini mempunyai pasangannya A dan juga pasangannya B. Maka ini dikatakan bukan fungsi ya. Seperti itu. Jadi ini bukan fungsi. Kita masuk ke contoh yang kedua yang B. Sama ya, anggota A-nya, anggota himpunan A-nya 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya adalah A dan B. 1 mempunyai kawan hanya A. 2 mempunyai kawan hanya A. 3 mempunyai kawan hanya B. Nah, kita lihat apakah gambar diagram panah ini merupakan fungsi? Betul, ini adalah fungsi dikarenakan setiap anggota himpunan A hanya mempunyai tepat satu pasangan di B ya, di himpunan B. 1 tepat satu pasangannya hanya di A. 2 tepat satu pasangan dengan A. 3 juga tepat satu pasangan dengan B. Kita lihat contoh yang berikutnya. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B hanya A saja. Kita lihat 1 tepat satu pasangan dengan A. 2 tepat pasangan dengan A. 3 tepat pasangan dengan A. 4 tepat pasangan dengan A. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, betul ini merupakan fungsi ya. Walaupun himpunan A-nya ini banyak ya yang menuju pada himpunan A. Ya, intinya anggota himpunan A hanya mempunyai satu pasangan di B. Ya. Nah, jika dijawab adalah seperti ini ya jawabannya. Cara menulis ya. Berikutnya, kalau tadi contoh dalam bentuk diagram panah, berikutnya adalah contoh dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3 ke himpunan B yang anggotanya adalah A dan B. Berikut ini. Kita lihat yang pertama. Ini dikatakan contoh fungsi. 1 himpunan pasangan berurutannya dengan A. 2 himpunan pasangan berurutannya dengan A. 3 himpunan pasangan berurutannya dengan A. Kita lihat, angka 1, 2, dan 3
adalah anggota himpunan A. Sedangkan ini huruf A ya adalah anggota himpunan B. Karena setiap anggota himpunan A hanya mempunyai tepat satu pasangan di B, maka dia merupakan fungsi. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kenapa yang nomor 1 ini dikatakan bukan fungsi? Kita lihat. Anggota himpunan A-nya adalah 1 dan 2 yang tertulis ya. 1 mempunyai tepat satu pasangan yaitu A. 2 mempunyai pasangan A dan juga 2 mempunyai pasangan dengan B. Nah, ini disebut bukan fungsi karena angka 2 ini atau anggota 2 ini mempunyai mempunyai 2 pasangan yaitu A dan B. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa disimak, kita sembarang saja ambil lagi nomor 7. Ini 7. 7 dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A-nya yaitu angka 3, ini 3, mempunyai 3 kawan, yaitu 3 berkawan dengan A, 3 berkawan dengan B, 3 berkawan dengan C. Maka dia bukan fungsi ya. Nah, nanti bisa dilihat situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang berikutnya. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Artinya hubungan yang diminta adalah setengah dari. Nyatakan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kemudian, apakah relasi dari P ke Q termasuk fungsi? Oke, kita cek ya. Yang pertama kita menjawabnya dalam bentuk diagram panah. Nah, seperti ini gambarannya ya. P, ini anggota himpunan P yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Ini anggota himpunan Q terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat, ternyata relasinya adalah setengah dari. Ya, kita tulis di tengahnya. Kita tulis, bacanya adalah gini, 1 setengah dari 2. Maka kita tarik garis atau diagram panah, jangan lupa beri tanda panahnya di tengah-tengah. Kemudian 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. Nah, kemudian ternyata ada anggota himpunan Q yang tidak mempunyai pasangan. Ya. Tidak apa-apa ya, ini tidak apa-apa seperti ini. Ya. Apakah relasi dari P ke Q termasuk fungsi? Ya, itu belum ya. Nanti dari sini saja kita juga bisa menjawab ya. Ini juga termasuk fungsi. Karena setiap anggota himpunan P mempunyai tepat satu pasangan. Berikutnya apabila disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti ini. 1,2, 2,4, 3,6. Artinya 1 pasangannya dengan 2. Kita tulis 1,2. 2 pasangannya dengan 4 berarti 2,4. 3 pasangannya dengan 6 berarti kita tulis 3,6. Ya, sampai di sini dapat dipahami? Kita masuk kepada diagram kartesius. Apabila dinyatakan dalam diagram kartesius adalah seperti ini. Sumbu X merupakan anggota himpunan P atau domain yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Sumbu Y adalah merupakan anggota himpunan Q yang terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Nah, tadi ya, 1 tepat berpasangan dengan 2. Kita buat noktah di sini ya. 2 dengan 4. Kita buat noktah di sini. 3 dengan 6. Ya. Nah, itu tadi penyajian data pada fungsi.
ada 3 dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sama ya dengan relasi. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang terakhir, apakah relasi dari P ke Q termasuk fungsi? Ya, karena setiap anggota himpunan P yang merupakan domain atau daerah asal hanya mempunyai tepat satu pasangan pada anggota himpunan Q atau yang disebut juga kodomain, daerah kawan. Itu ya. Nah, ini semoga dapat dipahami anak-anak. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.